Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kalau aku tipe orang yang sebetulnya nggak temenan lagi, bukan nggak temenan ya, nggak berhubungan lagi sama mantan, kurang berhubungan, yang gimana kabarnya, yang nggak gitu. Kenapa Soalnya tuh? aku berusaha untuk menghargai perasaan pasanganku yang baru. Takutnya kan dia cemburu banget kan orangnya. Ya kalau dia nggak cemburu banget kan ya nggak apa-apa. Aku biasa aja. Tapi kita kan ya ada masa-masa kayak gimana kita cemburu. Iya, lah iya benar-benar. Itu makanya untuk jaga perasaan itu sikap gitu. menghargai sih. Bukan cupu enggak, karena orang ada porsinya masing-masing sebetulnya untuk itu. Iya. Dan sebenarnya juga untuk menjaga diri kita juga ya, untuk menjaga hati kita juga supaya jadi nggak terombang-ambing juga gitu kan, karena kita pernah punya hubungan sama orang tersebut gitu, terus tiba-tiba kalau jadi diombang-ambingkan itu kan kita jadinya sebenarnya makin kacau kayak gini nih, bisa menimbulkan keterpurukan kan, kasihan juga sebetulnya gitu. Keterpurukan. Iya kan, kasihan juga gitu kan, ngestok gitu kayak dia udah sama yang lain atau apa. Iya kan, itu kita jadi desperate sendiri gitu. Nah itu sih kalau aku. Apalagi ternyata pas putus juga dia udah malah makin happy. Nah itu kan. Kasihan, traveling makin happy, jalan sama teman-teman kayak gak ada problem, terus kita yang ngestok kita di kamar nangis. Kasih lagu galau nangis, gimana? Pas ngeliat Instagram lagi jalan-jalan, kalau nggak punya perasaan, terpuruk sih, benar bisa terpuruk. Hati-hati teman-teman. Menurut kamu penting nggak punya gini loh, maksudnya kayak salah nggak sih kalau misalnya nih kita nih, pasti kan kita follow-followan dan segala macam, kita salah nggak sih untuk kayak nge-mute sementara atau nge-hide sementara, itu tuh salah nggak sih sebetulnya? Kan kadang-kadang kan kalau story gitu kan kayak klik otomatis kelihatan kan sebetulnya kan. Untuk misalnya dia tanpa kita kan tahu sadar abis ini siapa gitu. Ya aku pikir nggak ada, gua rasa sih nggak ada salahnya juga. Yang penting lo tahu sikap hati lo seperti apa. Iya benar. Emosi lo kayak gimana. Kalau misalnya story-story dia mengganggu, bikin lo jadi nggak konsentrasi sama kuliah, nggak konsentrasi sama kerjaan, dan bikinnya sedih terus, itu kan kayak draining life banget nggak sih, kita kayak di drain abis gitu. Nah itu gua rasa sih alangkah baiknya untuk ya di mute dulu, di hide dulu juga bisa gitu. Ataupun yang nggak apa-apa juga di block juga, biar dianya nggak bisa nge-love, kok mana nih, wah gua di block nih. Tapi sebenarnya gini, mungkin juga gini loh, maksudnya kayak hubungan yang secara dewasa nih misalnya, ya memang kan di Instagram kita berteman juga sama banyak orang gitu ya. Mungkin like-nya dia itu buat dia itu tidak berarti apa-apa gitu loh. Iya, ada juga. Karena dia nge-like semua mungkin teman-teman dia yang berhubungan dengan dia gitu. Jadi dia orangnya suka nge-like gitu. Jadi kadang-kadang kitanya yang terlalu baper gitu kan. Jadi ya itu apa ya, menurut aku ada satu kasus juga tuh, teman aku tuh semua orang yang dia follow dia pasti like gitu loh. Oh iya? Iya. Termasuk mantannya? Iya, jadi semuanya aja gitu. Dan memang orangnya tuh begitu, se-extrovert itu mungkin ya gitu. Jadi ya. Ada kayak yang semua orang di-block sama dia? Ada juga. Ada loh, ada juga yang kerjanya nge-block orang tuh ada banget. Ada. Oh iya, tapi semua aja gitu. Ada. Karena nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jangan Lu dong. pengen blok aja. Gitu. Pola kebalikan ya kan agak aneh gitu. ya. Jadi emang sebenarnya gini, yang intinya adalah sikap hati kita sih yang harus tahu bahwa oh iya kita udah sama dia, kita jangan juga jadi terbawa arus gitu. Sebenarnya mungkin itu tuh bukan apa-apa. Jadi kitanya mesti secure, kitanya mesti ya udah let us jalanin hidup masing-masing dan semuanya gitu. Nah, untuk mereduce untuk supaya kita nggak terlalu sering ngalamin itu, tahu nggak gimana caranya? Aku tahu. Gimana? Berhati-hatilah, bijaksanalah memilih pasangan hidupmu. Asik.
Jadi nggak coba kiri, coba kanan gitu, putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Semakin banyak orang yang diputusin, semakin banyak yang di stalk. Iya benar. Semakin banyak yang dia love, like. Mending kalau bener. orangnya kayak aku gitu, kalau udah selesai aja, udah kelar. Tapi kalau orang yang ini semua, yang ibaratnya ngorbit semua, waduh, itu komennya bisa saingan tuh. Wah, banyak. Makanya kita juga perlu bijaksana sih teman-teman dalam memilih pasangan hidup sih sebetulnya untuk kita pribadi. Karena untuk berpasangan hidup itu, untuk kita pacaran itu bukan main-main sebetulnya. Jadi pacaran itu sebetulnya bukan buat anak kecil, tapi untuk kita yang udah dewasa, yang bisa memutuskan, yang bisa bertanggung jawab untuk serius sama hubungan. Jadi kalau buat aku, supaya nggak terjadi pengorbit baru yang muncul, adanya mah entrepreneur ya, pengorbit baru yang muncul dalam sosial mediamu, ya kita sekarang mulai bener-bener ibaratnya apa ya, pilih banget lah, dipikirin banget untuk kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau mau itu ya berteman aja sama banyak orang gitu, berteman sama banyak orang, jadi nggak ada masalah dengan perasaan ibaratnya gitu ya. Jadi kalau di like, di love, komen itu fun aja. Iya betul, karena juga sebenarnya gini, sosial media kan dibuat juga dengan kegunaannya masing-masing, bukan buat kita jadi buat kita jadi baper, buat kita jadi stres, buat kita jadi apa gitu. Jadi ya pakailah sosial media sebagaimana fungsinya aja sih gitu. Yang penting kan di real life-nya, di real life kamu tuh gimana sama dia. Kalau memang udah nggak ada apa-apa, that's it gitu. Jadi nggak terpaku sama sosmed gitu, karena sosmed kan dunia yang menurut aku kurang real gitu. Jadi di realnya seperti apa, itulah kenyataannya. Jadi ya itu yang kamu harus set di kehidupan kamu gitu, karena daily life itu penting dari cuma sekedar sosmed gitu. Iya, ada mungkin orang-orang yang cuek aja sama mantan yang masih ngorbit gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang ngambil hati banget gitu, betul. Sampai nggak mau pacaran lagi dan lain sebagainya karena menanti dan menunggu, dan itu juga wasting time sih buat aku, wasting time. Dan teman-teman, waktu tuh nggak berpihak sama kita, terus berjalan. Ini aja kita udah mau akhir-akhir tahun nih, bentar lagi masuk tahun yang baru. Coba teman-teman bayangin betapa cepatnya waktu itu gitu ya. Jadi buat aku ya sekarang kita benar-benar fokus untuk sama invest hidup kita sama sesuatu yang mau kita kerjakan, apapun itu, termasuk memilih pasangan hidup ini juga penting juga sih. Dan kalau memang udah selesai dengan mantannya gitu ya, menurut aku sih kurang-kurangin aja ngestoknya gitu. Mungkin jangan ngestok lagi juga sih gitu ya, karena percuma juga ngapain buang waktu untuk ngestok di IG-nya, ngepoin aktivitas yang mungkin cuman 5 menit dalam kehidupannya gitu kan. Kita tuh kayak wasting time banget gitu, dan kita terus mengingat-ingat yang lalu gitu, dan in real life-nya nggak kayak gitu kan. Jadi itu buang waktu, mendingan dipakai waktunya untuk sesuatu hal yang lebih berguna gitu. Move on gitu ya. Move on. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.